Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan kali ini saya juga masih bersama dengan Bung Ago. Beliau adalah Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Oke, Bung Ago. Tadi kan kita sudah bicara tentang dua hal yang menjadi sorotan dalam melonjakan kasus kali ini. Ada tentang mudik dan juga tentang belanja kebutuhan Lebaran. Nah, kalau misalnya tentang mudik sendiri, seperti apa sih Bang kondisinya saat ini? Iya, berdasarkan data yang kita dapat kemarin ya, itu jumlah orang yang melakukan mobilisasi dari Pelabuhan Bakauheni Merak ke Bakauheni, artinya yang masuk ke Lampung itu angkanya sudah di atas 200.000. Jadi lonjakannya cukup besar sekali ya. Bahkan kalau secara nasional itu ada diperkirakan 1,8 juta orang itu tetap nekat untuk melakukan mudik dengan berbagai macam cara gitu. Jadi memang ini fenomena yang ya, bisa kita katakan cukup sulit untuk dikendalikan, ya kan? Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi ritual, sudah menjadi budaya ya sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya adalah mudik. Biasanya setelah mendapatkan THR di tempat kerjanya, mereka kemudian pulang kampung dengan tujuannya untuk berbagi kebahagiaan, membawa oleh-oleh bagi sanak famili di rumahnya masing-masing. Gitu. Nah, cuma memang ini yang harus kita ingatkan ya, bahwa pertama adalah bagi yang melakukan mudik lebih cepat kemarin itu mereka harus taat protokol kesehatan ya, benar-benar lolos persyaratan mudik lebih awal, artinya mereka melihatkan uji rapid test antigennya. Artinya kita berharap mereka yang masuk ke Provinsi Lampung ini orang-orang yang benar-benar safety atau bebas dari COVID-19. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita harapkan ya di tingkat desa, karena kabarnya sudah disiapkan posko Satgas penanggulangan COVID-19 tingkat desa. Ini alangkah baiknya orang-orang ini ya dicek suhunya kembali gitu ya. Kalau perlu ya diisolasi dalam beberapa hari. Kalau aman, kemudian baru boleh bergabung dengan keluarganya masing-masing. Oke Bang Ago, tadi kan kita sempat bicara adanya mudik di awal waktu begitu ya, sebelum dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Nah, itu kan akhirnya juga digunakan oleh banyak orang untuk, ayo aku mau segera untuk mudik nih. Walhasil kita lihat nih di beberapa pemberitaan juga di Lampung Pos, ada tuh foto juga kan terlihat berbondong-bondong gitu. Itu kan sebenarnya juga menyeramkan ya Bang, menciptakan kerumunan. Itulah mengapa tajuk kita menekankan sekali adanya kolektivitas. Artinya kesadaran kolektif ya bersama-sama ya. Semua pihak bahwa mudik lebih awal ini juga harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, siapa-siapa yang harus memiliki kesadaran kolektif ini? Pertama adalah si pemudik itu sendiri ya. Mereka yang ikut ritual mudik kali ini harus tetap menjaga disiplin protokol kesehatan ya. Selain mereka sudah memenuhi syarat administrasi rapid test antigennya mungkin negatif, tapi itu tidak berarti mereka harus melonggarkan protokol kesehatan. Mereka harus tetap disiplin, mengenakan masker, menjaga jarak. Kemudian apalagi penyelenggara itu juga tetap harus berupaya mendisiplinkan, mengatur masyarakat yang mungkin antri membeli kartis, tiket dan lain sebagainya, itu tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, baik. Nah, ini kan berarti sudah lumayan banyak juga ya Bang ya masuk ke dalam Provinsi Lampung. Tercatat tadi ada 200.000 kalau tidak salah ya. 200.000 dan bahkan ada juga tercatat 400.000 warga yang akan berwisata ke Lampung begitu. Nah, bagaimana Bang menyikapinya Bang? Ya itu tadi, kesadaran kolektif semua pihak. Oke, baik. Untuk mudik sudah kita singgung. Untuk tempat pariwisata juga seperti itu. Bahkan sudah keluar surat edaran dari Kapolri ya untuk bagi aparat kepolisian di seluruh daerah, seluruh Polda itu mengawasi ketat protokol kesehatan di lokasi-lokasi wisata. Karena kebijakan pemerintah memang tidak menutup lokasi-lokasi wisata selama Lebaran. Bahkan di Lampung diprediksi ada 400.000 sampai 600.000 orang itu masuk ke Provinsi Lampung untuk berwisata, wisata lokal ya. Wisata lokal akan terjadi di Lampung, potensinya seperti itu, dan itu harus diawasi ketat. Dan ketiga yang bagian dari dua faktor tadi adalah pusat-pusat perbelanjaan.
ini juga harus kita awasi ketat. Karena mau tidak mau setelah orang punya THR, orang punya daya beli, dia pasti berkunjung ke mall ya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hari rayanya. Ya kan? Ini mungkin tidak bisa kita bendung. Tapi paling tidak pertama masyarakat ya itu harus menjaga protokol kesehatan. Pasar walaupun dia sudah vaksin 2 kali sekalipun itu tetap harus menjaga protokol kesehatan. Satu, kedua, pengelola mall, tempat perbelanjaan ataupun pedagang pasar tradisional itu juga harus menerapkan disiplin protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi kita imbau seluruh masyarakat ya yang terlibat dalam mudik, kemudian fenomena belanja menjelang hari raya Idul Fitri, itu semua pihak itu bersama-sama menjaga protokol kesehatan. Sekali lagi supaya apa? Supaya kita tidak menjadi negara seperti India. Ya, WHO melansir ada beberapa penyebab India itu terjadi tsunami. Pertama memang ada euforia. Ya, setelah proses vaksinasi, kemudian angka COVID di sana sudah mulai terkendali, ada euforia. Ya, kedua akibat euforia itu apa? Orang mulai longgar. Orang mulai longgar, mulai meremehkan protokol kesehatan COVID-19. Banyak masyarakat India tidak pakai masker. Ya. Faktor selanjutnya apa? Nah, karena 2 hal ini, euforia dan mulai meremehkan, ya kan? Ada kegiatan besar, kalau tidak salah keagamaan dan kegiatan politik yang itu melibatkan jutaan masyarakat dalam satu kali event, gitu ya. Dan itu dipicu oleh apa? Oleh sikap pejabat politik atau tokoh agama yang meremehkan COVID-19. Nah, kita tidak pengen ini terjadi. Makanya kita harapkan adanya kesadaran kolektif dari atas sampai bawah, dari pimpinan kepala daerah ya dengan kebijakan yang tepat, dengan pendekatan yang tepat, dengan aparat hukum dengan tindakan yang tepat, dengan respon yang tepat, ya tegas. Kemudian juga masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik, nah bentuk peraturan sudah dibuat oleh pemerintah, kemudian juga fungsi pengawasan sudah dilakukan oleh Satgas dan juga instansi terkait. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada personal dari masyarakat itu sendiri. Solusinya Bang, supaya masyarakat bisa sadar bahwasannya COVID ini masih ada di tengah adanya budaya mudik yang memang sulit untuk ditahan. Iya, karena kita ada di bulan Mei, bulan Mei itu ada Hari Pendidikan Nasional, ya sudah sangat tepat jika semangat pembelajaran itu kita kedepankan di era COVID-19. Ya. Masyarakat harus belajar ya dari fenomena yang terjadi di India, dari fenomena yang pernah kita alami juga sebelumnya. Ingat, pasca cuti bersama atau libur panjang akhir tahun lalu itu terjadi gelombang penambahan kasus COVID yang lumayan besar, ya kan, sehingga waktu itu Lampung memutuskan untuk membentuk tim gabungan ya penegakan hukum protokol kesehatan di Provinsi Lampung. Artinya sudah banyak kasus, sudah banyak pengalaman yang kita lihat bahkan sudah kita rasakan. Akibat dari apa? Akibat dari tidak disiplin atau meremehkan COVID-19. Ya, kita harus sadar bahwa pandemi COVID-19 itu belum berakhir. Ancaman COVID-19 itu belum berakhir. Bahkan ada varian baru COVID-19. Gitu. Jadi walaupun kita sudah vaksin, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh meremehkan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Bang Ago atas saran-sarannya. Tentunya semoga masyarakat Indonesia juga bisa lebih banyak belajar dan menyadari bahwasanya COVID ini masih ada. Terima kasih Bang Ago. Dan pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Setelah ini kita juga akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group lainnya. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id, dan juga Sai Radio 100 FM. Tetaplah bersama kami.